Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Meskipun siang atau malam, semoga tetap semangat pagi. Baik, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai etika dan etiket yang beranggotakan saya, Itsna Rama Fadila, nomor induk mahasiswa 21325500015 dari kelas 1C. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Agustina dari kelas 1C Prodi D3 Akuntansi dengan NIM 21325500125. Perkenalkan, nama saya Karisma Putri Ratmawati dari kelas 1C Program Studi D3 Akuntansi dengan nomor NIM 21325500048. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sayyidah Angela Bratmia Putri dengan nomor induk mahasiswa 21325501110 dari kelas 1C. Untuk subtopiknya yaitu yang pertama ada teori etika, yang kedua ada etika profesi, yang ketiga ada bentuk-bentuk etika, yang keempat ada teori etiket, yang kelima ada perbedaan etika etiket, dan yang keenam ada bentuk-bentuk etiket pergaulan. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori etika. Etika berasal dari kata ethos dari bahasa Yunani yang diartikan identik dengan moral atau moralitas. Secara garis besar, beberapa teori yang berpengaruh kepada etika sebagai berikut. Yang pertama yaitu egoisme. Dalam teori egoisme terdapat dua konsep yang berhubungan dengan egoisme. Yang pertama yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis adalah suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan yang berkutat diri atau selfish. Yang kedua yaitu utilitarianisme. Utilitarianisme berasal dari kata Latin yaitu utilitas dan kemudian menjadi kata Inggris yaitu utility. Paham egoisme melihat dari sudut pandang individu, sedangkan paham utilitarisme melihat dari sudut pandang kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu ada deontologi. Deontologi berasal dari kata Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban. Paham deontologi menekankan pentingnya seseorang melaksanakan kewajiban, baik atau buruknya seseorang dalam berperilaku berdasarkan sesuai atau tidaknya perilaku orang tersebut dengan kewajibannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang etika profesi. Etika adalah refleksi dari apa yang disebut juga dengan self-control. Karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial atau disebut juga dengan profesi. Selanjutnya, kelompok profesional itu menerapkan semua keahlian dan kemahirannya. Keahlian dan kemahirannya yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sesama profesi sendiri. Kehadiran organisasi profesi dengan perangkat built-in mekanis berupa kode etik profesi. Kode etik profesi ini diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi. Selain itu juga melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian. Bentuk-bentuk etika ada 5. Yang pertama yaitu etika deskriptif, yang kedua ada etika normatif, dan yang ketiga ada etika deontologi, dan yang keempat ada etika teologi, dan yang kelima ada etika keutamaan. Materi yang selanjutnya yaitu teori-teori etiket. Teori etiket ada 3, yaitu yang pertama respect, yang kedua empati, dan yang ketiga jujur. Yang pertama respect atau rasa hormat. Dalam etiket kita harus mempunyai sikap respect, yaitu punya rasa hormat, menghargai, peduli, dan dapat memahami orang lain. Yang kedua yaitu empati. Empati adalah pondasi dari semua interaksi hubungan antar manusia. Empati juga memiliki kondisi emosional orang lain, turut merasakan kesenangan orang lain, juga turut berduka dengan kesusahan orang lain. Dengan berempati, kita bisa menjadi lebih bijaksana dan beretika dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah jujur. Dengan berkata jujur, kita bisa menjalin hubungan yang lebih baik.
Dengan berkata jujur, kita juga menjadi pribadi yang lebih baik tanpa adanya perlu yang ditutup-tutupi. Selanjutnya yaitu apa perbedaan etika dan etiket? Yang pertama ada etika. Etika atau etik disebut sebagai kesusilaan yang mengandung arti, norma atau kaidah, peraturan hidup, serta perintah. Etika berasal dari bahasa Latin ethicus dan berasal dari bahasa Yunani ethikos yang berarti kebiasaan hidup yang baik. Hal ini berkaitan dengan nilai tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan ke satu orang ke orang lain dan dari generasi satu ke generasi yang lain. Sedangkan etiket adalah kebiasaan yang baik atau peraturan yang diterima dan ditaati oleh setiap orang kemudian mengenai. Di sini saya akan menjelaskan sebab yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk etiket pergaulan. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, bernegara, hingga pergaulan tingkat internasional, diperlukan suatu sistem yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. Menerapkan etiket pergaulan merupakan suatu irama hidup yang sangat bermanfaat sekali dalam mengarungi kehidupan sosial bermasyarakat di zaman modern yang serba canggih ini. Etiket menyangkut perilaku manusia, mengatur perilaku normatif yang berarti memberi norma bagi perilaku manusia, seperti apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Untuk etiket pergaulan yang pertama, bersikap sopan dan ramah terhadap siapa saja. Yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Yang ketiga, berusaha menjaga perasaan orang lain. Yang keempat, bersikap ingin membantu dan memiliki toleransi yang tinggi. Yang kelima, dapat menguasai diri dan mengendalikan emosi di situasi apapun. Presentasi tadi dapat disimpulkan mengapa manusia harus beretika. Pada dasarnya, manusia ingin dihargai satu sama lain. Manusia secara naluriah ingin menciptakan citra yang baik tentang dirinya kepada orang lain. Aturan seringkali bisa disiasati, namun asas kepatutan dan etika janganlah dihianati. Najwa Shihab. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.